yang mana manusia, orang yang paling pertama hidup di dunia ini sampai orang yang paling terakhir hidup di dunia ini, semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan menjadi satu di suatu tempat namanya padang mahsyar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah baru kita tahu pentingnya iman, pentingnya amal soleh ketika kita hidup di dunia. Hidup di dunia ini hanya sebentar, dan yang sebentar ini akan menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat. Apakah yang sebentar ini kita akan sukses nanti di akhirat, ataukah yang sebentar ini kita akan gagal di akhirat? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, karangannya Syekh Abu Laith As-Samarqandi, Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai. Di situ beliau menceritakan yang mana dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan pengumuman kepada para sahabatnya ketika itu. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, ketika Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi, maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan trompet sangkakala yang langsung diberikan kepada malaikat Israfil, dan malaikat Israfil langsung menempelkan trompet itu ke mulut beliau. Maka pada waktu itu ada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, beritahukanlah kepada kami ciri-ciri trompet sangkakala tersebut." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Trompet sangkakala itu seperti tanduk yang mengkilat, dan besarnya trompet tersebut, luasnya trompet tersebut sebesar 7 petala langit dan 7 petala bumi." Kemudian beliau melanjutkan sabdanya. Beliau mengatakan, "Demi zat yang telah mengutusku sebagai nabi, malaikat Israfil akan meniup sangkakala dengan 3 kali tiupan. Tiupan yang pertama adalah tiupan faza, tiupan yang mengagetkan, kekagetan yang sangat luar biasa, guncangan yang sangat luar biasa pada tiupan pertama. Sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran, Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sesungguhnya goncangan hari kiamat itu adalah sesuatu yang sangat besar. Goncangan faza, goncangan tiupan yang pertama itu akan melihat seperti yauma tarawunaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna 'adzaballahi syadid. Ketika tiupan pertama, kalian akan melihat ibu-ibu yang sedang menyusui anaknya, maka akan langsung lalai terhadap anaknya. Seorang wanita yang sedang mengandung, maka seketika itu langsung gugur kandungannya. Wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara. Dan kalian akan melihat manusia semuanya dalam keadaan mabuk. Tapi ketika itu sebenarnya mereka tidak mabuk, akan tetapi azab Allah Subhanahu wa taala ketika itu sangat dahsyat. Ini tiupan pertama. Kemudian malaikat Israfil meniup dengan tiupan kedua, yaitu tiupan lisaqi, tiupan yang menghancurkan, yang meluluh lantahkan, tiupan yang membinasakan, sehingga 7 petala langit dan 7 petala bumi dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala langsung berfirman, "Limanil mulkul yaum? Lillahil wahidil qahhar." Siapakah raja di raja pada hari ini? Siapakah dahulu ketika di dunia mengaku sebagai Tuhan? Siapakah dulu ketika di dunia yang mengaku berkuasa? Siapakah ketika dulu di dunia mengaku sebagai raja yang tak tertandingi? Limanil mulkul yaum? Siapakah raja di raja pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Milik Allah, zat yang maha tunggal dan zat yang maha perkasa. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tiupan ketiga adalah tiupan al-ba'ats, tiupan kebangkitan, yang mana manusia, orang yang paling pertama hidup di dunia ini sampai orang yang paling terakhir hidup di dunia ini,
semua akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dikumpulkan menjadi satu di suatu tempat namanya padang mahsyar. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, disitulah baru kita tahu pentingnya iman, pentingnya amal soleh ketika kita hidup di dunia. Hidup di dunia ini hanya sebentar, dan yang sebentar ini akan menentukan kehidupan kita yang selama-lamanya di akhirat. Apakah yang sebentar ini kita akan sukses nanti di akhirat, ataukah yang sebentar ini kita akan gagal di akhirat? Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika manusia seluruhnya sudah di padang mahsyar, maka seluruhnya nafsi-nafsi, sendiri-sendiri. Yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Banyak yang lari kepada ibunya, kepada ayahnya, kepada saudaranya, kepada temannya. Namun sama sekali mereka semua tidak bisa membantu. Semuanya mengatakan nafsi-nafsi, diriku. Bahkan para nabi pun ketika itu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Para nabi pun tidak berani memberikan syafaat ketika di padang mahsyar. Yang mana orang-orang semua datang kepada Nabi Adam alaihi wassalatu wassalam, meminta agar diberikan syafaat pada ketika itu. Maka Nabi Adam mengatakan, saya telah melakukan suatu perbuatan, yang mana perbuatan saya itu sampai Allah Subhanahu wa taala turunkan saya ke dunia, sehingga saat ini saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam. Maka orang-orang ketika itu pergi semuanya ke Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam, mengucapkan apa yang mereka ucapkan kepada Nabi Adam. Maka Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah mendoakan doa saya yang besar sehingga melululantahkan apa-apa yang ada di bumi ketika itu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Nuh alaihi wassalatu wassalam katakan, pergilah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau adalah Khalilullah. Maka orang-orang ketika itu pergi kepada Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim pun sama jawabannya. Beliau mengatakan, saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala karena ketika di dunia saya pernah berbohong 3 kali. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim alaihi wassalatu wassalam ketika itu bohong yang hak. Beliau mengatakan yang pertama, beliau menghancurkan salib-salib ketika itu, menghancurkan berhala-berhala ketika itu. Dan pukulan yang beliau pukul untuk menghancurkan berhala, beliau sandingkan kepada berhala yang sangat besar. Sehingga ketika orang-orang menanyakan, wahai Ibrahim, apakah engkau yang menghancurkan seluruh berhala-berhala ini? Maka Nabi Ibrahim alaihi wassalam mengatakan, bukan saya, tetapi yang menghancurkan berhala-berhala itu adalah berhala yang paling besar. Kemudian menipu yang kedua, yaitu ketika beliau diajak untuk menyembah berhala, beliau mengatakan, qala inni saqim, sesungguhnya saya sedang sakit. Kemudian yang ketiga, ada raja zolim, yang mana beliau menanyakan, apakah ini istrimu? Maka Nabi Ibrahim alaihissalam menjawab, ini bukan istri saya, ini saudara saya. Padahal ketika itu di samping beliau adalah Sayyidah Sarah. Hadirin jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini adalah bohong yang hak. Tapi ketika itu Nabi Ibrahim sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim mengatakan, pergilah kalian kepada Nabi Musa alaihi wassalam. Maka orang-orang di padang mahsyar pergi menemui Nabi Musa alaihi wassalam. Maka Nabi Musa alaihi wassalam mengatakan, saya pernah menonjok orang, 1 kali tonjokan langsung mati. Maka sekarang saya takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Pergilah kalian kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Beliau adalah Ruhullah. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang waktu itu pergi kepada Nabi Isa alaihi wassalam. Maka Nabi Isa mengatakan, saya takut kepada Allah karena ketika di dunia banyak yang menganggap saya sebagai Tuhan, menyembah saya. Maka pergilah kalian kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah Habibullah. Maka hadirin jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang di padang mahsyar ketika itu semuanya menemui baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana laha, ana laha, ana laha. Ini bagian saya, ini bagian saya, ini bagian saya. Kemudian beliau menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, mengucapkan puji-pujian yang belum pernah terdengar sebelum maupun sesudahnya. Maka Allah Subhanahu wa taala melihat kekasihnya sujud kepadanya.
maka Rasulullah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya Muhammad, irfa ra'sak, isfa tushaffa, sal tu'ta." Wahai Muhammad, angkatlah kepalamu, berilah syafaat, maka syafaatmu akan diterima. Mintalah, maka permintaanmu akan diberikan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah syafaat kubro yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berikan kepada umat-umat yang berada di padang mahsyar. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit cerminan ketika kita berada di padang mahsyar. Dan nanti di akhirat, hadirin sekalian, tempatnya cuman ada dua saja, surga ataupun neraka. Kita termasuk di bagian yang mana? Apakah kita termasuk di bagian yang surga ataupun kita termasuk bagian di neraka? Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang takwa kepada Allah, mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti perjuangannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka pasti dan pasti dia akan dikenali oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia pun pasti akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ciri-ciri orang Islam yang mana ketika nanti menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ketika seseorang meminjam piring kepada tetangganya. Apabila ada seseorang meminjam piring kepada tetangganya, maka ketika tetangga itu dipinjamkan, besoknya dibalikan piring itu dalam keadaan bersih, maka orang yang punya piring itu langsung menempatkan piring itu di tempat piring. Kemudian hari kedua, jika tetangganya pinjam piring lagi, maka ketika tetangganya kembalikan piring tersebut dalam keadaan kotor, maka orang yang mempunyai piring itu tidak langsung menaruh di rak piring, tapi mencucinya dahulu sehingga bersih, langsung ditaruh di rak piring. Begitulah permisalan seperti orang-orang yang ketika menghadap kepada Allah, ketika dia menghadap kepada Allah dalam keadaan bersih, kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, maka Allah Subhanahu wa taala langsung tempatkan dia di tempat yang paling mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketika dia kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kotor, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencuci dosa-dosanya dulu di neraka, sehingga kalau sudah bersih, Allah Subhanahu wa taala tempatkan dia di tempat yang bersih, di tempat yang mulia, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kenikmatan surga adalah kenikmatan yang tiada tara. Fiha anharum min ma'in ghairi asin wa anharum min labanin lam yataghayyar ta'muhu wa anharum min khamrin ladzatil lisyaribin wa anharum min asalin musaffa. Di dalam surga itu ada 4 mata air. Ada air tawar, ada air susu, ada air khamar, dan ada air madu. Khamar yang ada di surga berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram. Setiap perkara yang memabukkan adalah khamar, dan setiap perkara yang memabukkan adalah haram. Tetapi khamar yang ada di surga berbeda dengan khamar yang ada di dunia. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam surga fiha ma la ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Di dalamnya mata tidak pernah melihatnya, telinga tidak pernah mendengarnya, dan tidak pernah terlintas dalam diri seorang manusia pun itu surga. Jika kita mengumpulkan seluruh pelukis-pelukis yang terhebat di seluruh penjuru dunia, kita kumpulkan jadi satu untuk melukis keindahan surga, maka lebih indah lagi berjuta-juta, beribu-ribu kali lipat, bermilian-milian kali lipat surga yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk orang-orang yang beriman, orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di dalam surga ada hurun ain, ada bidadari-bidadari yang bermata jelita. Inna ansha'nahunna insya'a faj'alnahunna abkara urban atroba. Yang mana bidadari diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala langsung jadi. Faj'alnahunna abkara, dan Allah Subhanahu wa taala menjadikan bidadari itu perawan selama-lamanya. Urban atroba, penuh cinta dan sebaya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak lagi kenikmatan-kenikmatan surga yang Allah telah siapkan. Yang mana diceritakan ada seseorang yang masuk ke dalam surga.
kemudian dia memakan satu pisang dari surga, satu suapan enak, dua suapan tambah enak, tiga suapan semakin enak, empat suapan semakin enak, maka Allah Subhanahu wa taala katakan kepada hamba tersebut, "Wahai hambaku, apakah engkau di surga ini pengen makan pisang saja?" Maka dia kaget seketika. Dia mengira hanya memakan pisang hanya sedikit. Ketika dia balik ke belakang, ternyata kulit pisang sudah menjadi bukit. Saking banyaknya makan pisang. Ini baru pisang, hadirin sekalian. Belum lagi kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan neraka, yang mana apabila ahli neraka ini mereka lapar, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka makanan yaitu zakum. La'akiluna min syajarin min zakum. Allah berikan mereka zakum, buah yang berduri. Tal'uha ka'annahu ru'usus syayatin. Yang mana buah zakum ini adalah buah yang berduri sebesar kepala syaitan. Mayangnya sebesar kepala syaitan. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saking laparnya ahli-ahli neraka, mereka langsung menelan zakum. Tidak masuk ke dalam perut, tapi zakum tersangkut di tenggorokan. Ketika mereka haus, Allah Subhanahu wa taala akan berikan mereka gislin, cairan nanah dan darah yang mendidih. Saking hausnya mereka langsung meminum gislin. Zakum masuk ke dalam perut. Tidak hanya di dalam perut, namun seluruh apa-apa yang ada di dalam perut semua keluar melalui anus. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana di surga juga ada suatu tempat di Jahannam namanya Jubbul Hazan. Ini adalah suatu lembah di Jahannam, yang mana neraka Jahannam sendiri meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala setiap hari 100 kali dari Jubbul Hazan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali siksa-siksa yang Allah Subhanahu wa taala telah siapkan untuk ahli-ahli neraka. Falladzina kafaru qutti'at lahum thiyabun min nar. Yang mana orang-orang kafir telah disiapkan untuk memakaikan pakaian dari neraka. Yusabbu min fawqi ru'usihimul hamim, yusharu bihi ma fi butunihim wal julud, walahum maqami'u min hadid. Ketika di neraka mereka dipakai pakaian dengan neraka. Kemudian mereka dituangkan tibah yang mendidih, air yang mendidih, sehingga luluh lantahlah kulit-kulit yang ada di badan. Dan mereka pun dicambuk juga dengan besi. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah sekelumit kecil dari siksa-siksa yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan ketika di neraka. Dan masih banyak siksa-siksa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan lagi di neraka. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, kesempatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, maka kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya, sehingga kita sama-sama yang ada di sini maupun umat Islam yang ada di seluruh penjuru dunia bisa berbondong-bondong bersama-sama masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ja'alana Allahu minal faizin al-aminin wa adkhalana wa iyyakum fi zumratil muttaqin al-mu'minin al-muqinin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruh innallaha huwal ghafurur rahim.